Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Saya Budi Wibowo, pembina dari komunitas BBB Indonesia, berbagi bersama berkembang Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan serial negosiasi episode kedua tentang tahapan dan hasil negosiasi. Pada episode pertama, saya sudah menjelaskan tentang apa itu negosiasi, syarat-syarat negosiasi, dan lain sebagainya. Nah, maka pada episode kedua ini saya akan menjelaskan tentang tahapan dan hasil dari negosiasi. Saya selalu mengibaratkan ya, tahap awal dari negosiasi itu adalah tahap persiapan. Nah, persiapan negosiasi itu saya ibaratkan seperti kita bersiap untuk berperang. Artinya apa? Ya seperti kalau kita mau berperang, kalau kita persiapan baik, kita berlatih dengan baik, maka peluang untuk memenangkan pertempuran itu sangat besar. Demikian juga negosiasi. Kalau persiapan kita baik, kita berlatih dengan baik, maka peluang kita untuk memenangkan negosiasi tersebut menjadi lebih besar. Nah, oleh karena itu, persiapkan negosiasi persiapkan negosiasi Anda sebaik-baik mungkin. Kemudian apa yang kita perlu persiapkan sebelum kita melakukan negosiasi? Pertama adalah pelajarilah target negosiasi. Seperti yang sudah saya sampaikan di episode yang pertama, bahwa negosiasi itu seperti barter ya, tukar menukar ya. Kita memberi sesuatu, kita meminta sesuatu. Nah, dari situ kita breakdown ke beberapa hal targetnya. Nah, menjadi 3 hal. Yang pertama adalah target yang optimum. Target yang optimum itu adalah apa? Adalah hal atau masalah atau isu yang menurut Anda itu amat sangat penting sehingga Anda harus mendapatkan atau memperoleh dalam negosiasi tersebut. Nah, itu yang dinamakan target optimum. Maka kalau Anda tidak dapat mencapai target optimum, maka Anda bisa dikatakan negosiasi Anda tidak sesuai dengan target. Kemudian yang berikutnya adalah target yang kategorinya sedang. Target kategori sedang itu adalah apa? Adalah masalah, hal, atau isu yang cukup penting bagi Anda, meskipun tidak amat sangat penting. Nah, untuk target yang sedang ini Anda harus mengusahakan Anda memperolehnya dalam negosiasi yang akan Anda lakukan. Kemudian yang terakhir adalah target yang rendah, adalah hal atau isu yang tidak terlalu penting bagi Anda, sehingga misalkan Anda tidak memperoleh ya tidak apa-apa gitu ya. Nah, ini biasanya dalam negosiasi yang target rendah ini kita jadikan poin atau hal yang bisa kita barter ya, kita pertukarkan agar kita mendapatkan target sedang atau target optimum. Kita serahkan aja yang rendah kepada lawan negosiasi kita untuk memperoleh target yang sedang dan target optimum. Nah, kemudian langkah selanjutnya dalam persiapan negosiasi adalah Anda harus mempelajari kekuatan dan kelemahan pihak Anda. Ya, kita harus tahu kelemahan kita sendiri, atau kalau kita negosiasi secara tim, maka kenalilah secara jelas sifat, karakter, kemampuan dari tim Anda. Ya, kenapa ya? Kita harus tahu, misalkan salah satu anggota tim Anda itu orangnya emosional, cepat marah. Nah, karena Anda tahu sifatnya seperti itu, maka sebaiknya dia tidak kita tempatkan untuk bicara di tahap awal karena akan merusak suasana. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau Anda menjual satu produk, maka Anda harus tahu tentang produk knowledge atau pengetahuan tentang produk yang akan Anda jual. Misalkan produk Anda dibuat dari apa, cara membuatnya bagaimana, kelebihannya apa, kelemahannya apa, dan sebagainya. Loh, kenapa kok kita harus tahu kelemahan dari produk yang akan kita jual? Ya, karena misalkan kita tahu misalkan kelemahan dari produk kita itu harganya relatif mahal daripada pesaing. Maka begitu nanti lawan negosiasi Anda atau calon pembeli Anda mengatakan, "Wah, harga kamu kok mahal?" Maka kita bisa menjawabnya misalkan, "Iya, Pak, harga saya mahal karena memang produk kami, Pak, kualitasnya sangat baik," misalkan seperti ini. Nah,
Kalau kita tahu di awal, kita persiapkan, kita nggak bingung lagi begitu lawan negosiasi kita mempermasalahkan kelemahan dari pihak kita. Kemudian berikutnya, setelah kita mengetahui apa yang kelemahan dan kekuatan pihak kita, maka kita harus mempelajari lawan negosiasi kita. Kira-kira apa ya target mereka ya? Mereka ingin apa? Tujuannya apa sih mereka sebenarnya? Apa yang diinginkan dari pihak kita? Nah, itu harus kita selidiki dan kita ketahui. Kita pelajari apa sih kebutuhan atau keinginan dari pihak mereka. Kita juga harus tahu kekuatannya mereka apa, kelemahannya mereka apa. Nah, itu kita harus tahu. Nah, selain itu, kalau Anda menjual produk, maka Anda juga harus tahu kekuatan dan kelemahan pesaing produk Anda. Kemudian, kalau biasanya saya ingin menggali lebih jauh ya tentang calon lawan negosiasi kita. Saya biasanya berusaha untuk mencari sedapat mungkin informasi tentang siapa dia ya, jabatannya apa, kepribadiannya bagaimana, keluarganya bagaimana ya, kalau sudah berkeluarga punya anak berapa, sekolah di mana, hobinya apa, dan sebagainya. Saya biasanya pelajari hal-hal tersebut sedalam mungkin. Tujuannya apa? Ya Kak, misalkan kalau kita tahu hobinya ya, ya kita dengan enak gitu bisa ngobrol-ngobrol di awal negosiasi tentang hobi tersebut. Tujuannya nanti agar memperlancar negosiasi kita ya. Oh, dia suka bersepeda ya, kita ngobrol-ngobrol tentang sepeda dan lain sebagainya. Tujuannya untuk menyenangkan hatinya dia sehingga negosiasi kita lancar. Nah, dari mana saya biasanya mendapatkan informasi tersebut? Ya, saya biasanya tanya-tanya, kalau sebelumnya kan telepon dulu ke sekretarisnya, atau kalau misalkan pas saya dijemput di airport dengan mobil, saya akan mewawancarai atau tanya-tanya ke drivernya ya, kira-kira tuan apa bosnya itu gimana sifatnya, sudah berapa lama karakternya dan sebagainya, biasanya saya gali dari driver atau pengemudi mobilnya. Nah, itu. Jadi sekali lagi pelajarilah sedapat mungkin, sedalam mungkin tentang pihak lawan Anda. Oke, setelah itu jangan lupa Anda juga harus mempersiapkan dan membawa peralatan penunjang negosiasi ya. Misalkan kartu nama ya, sekarang kartu nama tidak harus berupa fisik, bisa juga merupakan kartu nama elektronik ya. Brosur juga begitu, ada yang fisik, ada yang bisa elektronik, foto-foto produk ya, kemudian video kalau ada, kemudian kita siapkan materi presentasi kalau diperlukan, slide, PowerPoint atau yang lain, dan jangan lupa kalau kita sudah punya media sosial ya, Facebook, Instagram, dan lain-lain, kita siapkan sebaik-baiknya media sosial tersebut kalau perlu nanti kita presentasikan atau kita tunjukkan sewaktu negosiasi. Selanjutnya, nah kita setelah bersiap-siap sebaik-baiknya, maka kita akan melaksanakan negosiasi. Nah, secara umum negosiasi itu tahapannya adalah pertama membuka negosiasi ya, biasanya itu berkenalan, kalau belum kenal bertukar kartu nama, atau kalau sudah kenal ya kita ngobrol awal-awal ya tentang hal-hal yang ringan ya untuk berbahasa basi dan sebagainya. Kemudian setelah pembukaan kita memasuki tahap yaitu memulai proses negosiasi. Memulai proses negosiasi itu biasanya saya datang ingin bernegosiasi atau kalau menjual barang ingin menjual barang kepada Bapak seperti ini, tujuan kami seperti ini, dan nanti dari pihak lawan juga akan menyampaikan ya kira-kira apa yang mereka harapkan dalam pertemuan tersebut. Nah, itu adalah tahap memulai proses negosiasi. Kemudian tahap memperdagangkan. Nah, memperdagangkan itu seperti yang saya sampaikan tadi atau dalam episode pertama bahwa negosiasi itu semacam tukar menukar atau barter ya, memperdagangkan, mendiskusikan, saya ingin apa, saya bisa memberikan apa, mereka juga demikian. Nah, kita diskusi, kita tawar menawar dan sebagainya, dan setelah itu dihasilkan suatu kesepakatan. Jadi tahap berikutnya adalah membuat kesepakatan. Kalau penjualan biasanya ya sepakatan tentang harga, tentang jumlah, tentang spesifikasi, itu ada dihasilkan kesepakatan. Nah, jangan lupa yang terakhir yang kadang-kadang
pengalaman saya banyak orang yang melupakan hal ini karena sudah senang membuat kesepakatan sehingga akhirnya lupa. Padahal hal ini menurut saya sangat penting, yaitu menegaskan hal-hal yang sudah disepakati. Jadi biasakan ya Bapak, Ibu, para hadirin, para pemirsa semua, setelah kita membuat kesepakatan, sebelum kita mengakhiri pertemuan tadi, kita ulangi atau kita detailkan, oh ya Pak, Bu, kita sudah sepakat ya tadi ya tentang ini, misalkan harga sekian dan sebagainya, pengirimannya kapan dan sebagainya. Itu kita baca ulang. Kita baca ulang. Ya. Kalau hal-hal yang sifatnya formal ya kalau perlu langsung dibuatkan kontrak ya. Tetapi kalau pengalaman saya sih biasanya tidak semacam itu ya, tidak perlu sampai seformal itu. Cukup ditegaskan aja dengan omongan ya. Nah, kadang-kadang yang saya lakukan ya begitu saya balik sampai kantor gitu, sampai rumah, saya kirim chat WA tentang kesepakatan tersebut atau kita kirim email, oh tadi kita sepakat seperti ini. Tujuannya apa? Agar kedua belah pihak mengingat kesepakatan dan mematuhi kesepakatan yang kita buat. Jadi para hadirin bahwa tahapan-tahapan tersebut sifatnya tidak kaku ya, harus berurutan seperti itu, tetapi kadang-kadang harusnya bisa bersifat fleksibel ya, tergantung situasi dan kondisi sewaktu negosiasi. Nah, itu adalah tahap pelaksanaan negosiasi. Nah, kemudian dari pelaksanaan negosiasi tadi, hasil negosiasi itu ada beberapa alternatif. Nah, ini ada 4 alternatif yang ada di gambar ya. Pertama, I win, you lose. Artinya kita menang, saya menang, tapi kamu kalah. Kemudian yang kiri bawah, I lose, you lose. Saya kalah, kamu juga malah. Yang kanan bawah, I lose, you win. Saya kalah, kamu menang. Dan yang kanan atas, I win, you win. Ya, saya menang dan kamu menang. Nah, ini adalah beberapa atau 4 kemungkinan hasil dari suatu negosiasi. Nah, ini saya beri contoh para hadirin untuk memperjelas tentang hasil negosiasi. Sebagai suatu contoh ya, seorang suami ya sedang bernegosiasi dengan istrinya untuk liburan semester ini. Mau kemana? Nah, suami ini ingin pergi ke pantai ya. Ini foto berbagai pantai yang indah di Indonesia ya, saya tampilkan di sini. Nah, tetapi istrinya ternyata ingin ke gunung, ingin berlibur ke gunung. Nah, dari negosiasi antara suami dan istri tersebut, kemungkinannya seperti apa yang terjadi? Yang pertama adalah I lose, you win, atau bisa juga I win, you lose. Ya, jadi bisa 2 alternatif tersebut. Contohnya kalau misalkan akhirnya perginya berlibur ke pantai, maka dalam kondisi tersebut maka suaminya yang win, yang menang ya, istrinya yang kalah, yang lose, istri lose. Begitu juga sebaliknya. Kalau liburannya ke gunung, maka istrinya yang menang, suaminya yang kalah ya. Istrinya yang menang, suaminya yang kalah. Ya, ini salah tulis ya. Sebenarnya istri win, suaminya lose ya. Artinya istrinya yang menang, suaminya yang kalah kalau berlibur jadi ke gunung. Nah, ini. Jadi salah satu pihak menang, pihak yang lain kalah. Nah, kemudian bisa juga terjadi apa? I lose, you lose. Artinya apa? Suaminya kalah, istrinya kalah. Karena tidak terjadi kesepakatan, akhirnya mereka bertengkar, terus akhirnya batal, sudahlah, nggak usah berlibur. Ya, kamu mau ke gunung, saya mau ke pantai, ya udah nggak usah libur. Nah, itu ini hasil negosiasi yang menurut saya paling buruk ya, paling buruk karena tidak ada yang pihak yang menang. Nah, hasil yang paling bagus itu yang bagaimana adalah I win, you win ya, kedua belah pihak menang atau win-win negotiation atau ada yang juga istilah win-win solution ya, solusi sama-sama menang. Yaitu apa? Kalau dalam kasus suami dan istri tadi. Nah, misalkan dalam liburan semester ini beberapa hari ke gunung, selanjutnya libur dilanjutkan ke pantai. Nah, ini sama-sama menang ya. Suami senang, istri menang. Atau sepakat seperti ini, liburan kali ini sudahlah suaminya ngalah dulu, ngikuti istrinya ke gunung, tetapi istrinya janji ya liburan mendatang ke pantai. Nah, ini adalah
hasil negosiasi win-win negotiation. Nah, Anda semua, saya berharap dalam negosiasi tujuannya adalah seperti ini. Sama-sama menang, ya. Jadi kedua belah pihak merasa puas, ya. Kedua belah pihak merasa puas. Jangan sampai I lose, you lose. Kedua belah pihak merasa rugi atau merasa kalah. Jadi sekali lagi, ayo dalam negosiasi tujuan kita adalah win-win solution. I win, you win. Baik, demikian presentasi saya tentang serial negosiasi episode kedua. Nah, ikutilah episode ketiga berikutnya. Nah, dalam episode ketiga saya mulai membahas satu persatu berbagai taktik negosiasi. Nah, dalam episode ketiga saya akan membahas taktik negosiasi yang saya beri istilah taktik jangan terlalu cepat menyatakan persetujuan. Nah, itu taktik apa? Nah, taktik ini nanti akan kita bahas. Sebenarnya taktik ini sudah mungkin sering kita gunakan, tapi kita mungkin tidak paham bagaimana cara menggunakan. Maka ikutilah serial episode negosiasi berikutnya, episode ketiga yang akan kami tayangkan dalam waktu dekat ini. Baik, jika ada pertanyaan, isi komen di bawah ini ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagi pemirsa yang baru bergabung ke channel ini, silahkan melihat berbagai video pembelajaran lainnya. Di channel YouTube BBB Indonesia ini banyak sekali video-video pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi UKM, bagi para bisnis pemula. Tolong diinformasikan keberadaan channel ini kepada teman-temannya, agar semakin banyak orang yang tahu keberadaan dari channel Gudang Ilmunya UKM ini. Saya Budi Wibowo, salam BBB, berbagi bersama berkembang.